Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 932. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa ada juga pil surgawi dao ilahi kelas khusus. Jangan berpikir bahwa kedua tingkat ini adalah obat yang sama. Tetapi itu sangat berbeda satu tingkat. Tetapi itu sama sekali berbeda secara signifikan. Pil Heavenly Dao Dipin yang luar biasa telah sepenuhnya melepaskan semua khasiat obat dalam materi. Dan telah mencapai tingkat yang ekstrim dan sempurna. Ini sangat penting bagi orang-orang di ranah seperti si mimpi tidur. Master Alchemist Chen King. Tidak, Saudara Chen. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sungguh terima kasih banyak. Kata si mimpi tidur, dia sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya. Sambil berbicara, si mimpi tidur dengan cepat mengeluarkan botol batu giok, menuangkan 3 pil dewa surgawi berkualitas tinggi, dan lalu menyerahkannya kepada Qin Chen. Saudara Chen King, saya mengerti aturannya. Jika pemurnian berhasil, Anda dan saya akan membagi setengah-setengah pil. Berikut adalah 3 pil kelas atas, Anda ambil dulu. Adapun pil kelas khusus ini agak penting bagi saya, ini benar-benar. Kata si mimpi tidur, mengatakannya dia nampak malu. Ambil semua ini, saya sudah mengambil setengah dari milik saya, keenamnya untukmu, kata Qin Chen. Bagaimana aku melakukannya? Aturan adalah aturan, kamu harus mengambil setengah. Namun sebelum kata-kata si mimpi tidur itu selesai, si mimpi tidur tertegun lagi. Apa artinya dia sudah mengambil setengahnya dan keenamnya untuk dirinya sendiri? Maksud Anda? Si mimpi tidur membuka mulutnya, matanya membulat. Dan masih ada tampilan mata mengantuk sebelumnya. Penampilan ini tidak berbeda dengan orang idiot. Setelah sekian lama dia pulih dari keterkejutannya dan benar-benar memahami situasinya. Master Alchemist Chen King bukan hanya menyempurnakan 6 pil di tangannya, tetapi 12 pil yang sempurna. Memikirkan hal ini, si mimpi tidur tidak bisa menahan napas lagi. Jika bukan karena pil surgawi dao ilahi di depannya dengan aroma pil yang baru saja disempurnakan, dia bahkan akan berpikir bahwa Qin Chen telah memberikan kepadanya pil yang dia peroleh dari tempat lain. Hanya dalam beberapa jam Qin Chen memurnikan pil Heavenly Dao Dipin dan bahkan mengandung setidaknya 1 pil kelas khusus. Si mimpi tidur hampir saja tidak mempercayainya. Kakak Chen, sayangnya saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku. Kata si mimpi tidur, dia benar-benar mengagumi Qin Chen. Bukan hanya karena Qin Chen memurnikan pil Dao Dipin surgawi untuknya, tetapi karena orang biasa di saat menghadapi 3 pil yang dia berikan sebelumnya, mereka harus mengambilnya dan bahkan akan berpura-pura. Tetapi Qin Chen berbeda, dia benar-benar jujur. Ini menunjukkan kualitas berharga dari Qin Chen. Wakil Tuan Kota, sama-sama. Saya seorang alkemis, jadi saya secara alami ingin mempertahankan prinsip-prinsip alkemis, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dia tidak memikirkan apapun. Dia pantas mendapatkan setengah dari pil itu. Seolah-olah dia telah mengambil apa yang dia butuhkan. Dia tidak membayar apapun, tetapi dia mendapatkan 6 pil surgawi dao ilahi yang sudah merupakan keuntungan besar. Wakil Tuan Kota apa? Di depan Saudara Chen, saya bukan wakil Tuan Kota. Mulai sekarang kakak Chen akan memanggilku kakak tidur. Kalau tidak aku akan marah, kata si mimpi tidur. Baiklah kakak tidur, mulai sekarang kamu bisa memanggilku kakak Chen, kata Qin Chen seraya tersenyum. Dia juga sopan. Dari sini terlihat bahwa si mimpi tidur ini memang benar-benar tulus. Si mimpi tidur tersenyum dan kemudian mengangkat tangannya. Segera sepotong biji yang memancarkan cahaya sangat biru muncul di tangannya. Qin Chen terkejut saat melihat biji itu. Dia bukan orang tanpa pengetahuan. Biji itu disebut api langit Marau Rock. Seperti namanya, itu adalah salah satu bahan paling langka untuk promosi api langit.
Bahan-bahan ini dapat membuat api surgawi dari tingkat guru suci tanpa syarat meningkat satu tingkat. Dan itu hampir merupakan salah satu harta yang diimpikan oleh semua master alkemis. Benda ini tidak diragukan lagi merupakan harta paling langka bagi seorang master alkemis seperti Qingchen. Qingchen tidak tahu apa yang dimaksud oleh si mimpi tidur dengan mengeluarkan bahan langka seperti itu. Meskipun dia terkejut, tetapi dia tetap tidak berbicara. Si mimpi tidur tersenyum lalu berkata, "Kakak Chen, apakah kamu tahu apa ini?" Mendengar itu Qingchen mengangguk lalu berkata, "Jika saya tidak salah, ini seharusnya batu sumsum langit yang sangat berharga. Itu terbentuk dengan memadatkan api sumsum inti bumi setelah bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dan menyatu selama bertahun-tahun, sangat sulit untuk melihatnya." Mendengar itu si mimpi tidur kemudian berkata dengan kagum, "Kakak Chen memang memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang batu sumsum api langit yang saya peroleh secara tidak sengaja. Hal ini tidak berguna bagi saya, tetapi sangat berharga. Saya tidak pernah rela untuk menjualnya, dan saya sekarang akan memberikannya kepada kakak Chen," kata si mimpi tidur. Setelah mengatakan itu, si mimpi tidur kemudian melemparkan batu sumsum api langit di tangannya kepada Qingchen. "Kakak mimpi tidur, kamu." Qingchen mengambil batu sumsum api langit itu dan makna yang menghanguskan menembus. Qingchen segera tahu bahwa ini bukan batu sumsum api langit biasa. Itu adalah api langit berkualitas tinggi. Begitu jatuh di tangannya, banyak api langit di dalam cakram Gyo Qiankun segera bergerak seolah-olah bereaksi. Jika itu adalah harta lain, Qingchen mungkin tidak akan menginginkannya, tetapi Qingchen tidak dapat menolak batu sumsum api langit. "Kakak Chen, jangan katakan apapun, aku tahu peraturannya. Menyempurnakan sepanci pil membutuhkan setidaknya 2 bahan, atau 1 bahan ditambah harta pena suci pada tingkat yang sama. Saya hanya memberi Anda 1 materi sebelumnya, dan batu sumsum api langit ini dapat dianggap sebagai tambahan untuk biaya penyulingan Anda," kata si mimpi tidur. Mendengar itu Qingchen sedikit tergerak di hatinya. Dia memang memiliki aturan seperti itu, tetapi itu adalah pil biasa. Namun mengenai pil surgawi dao ilahi itu berbeda, dan buah asal dao surgawi sangat langka. Sebelumnya Qingchen juga mendapatkan 6 pil obat. Dia sudah dianggap menghasilkan banyak uang. Selain batu sumsum api langit, hari ini dia sudah mendapatkan banyak keuntungan. Gabungan dari semua ini, Qingchen dapat dianggap mengambil banyak keuntungan dari si mimpi tidur. "Kakak mimpi tidur, benda ini memang yang aku butuhkan, maka aku akan menerimanya," kata Qingchen seraya menyingkirkan batu sumsum api langit itu. "Hahaha, sama-sama. Saudara Chen, apakah kamu akan pergi keluar?" tanya si mimpi tidur. Qingchen mengangguk lalu berkata, "Jika saudara mimpi tidur tidak ada lagi yang harus dilakukan, maka saya akan pergi." Qingchen tahu bahwa si mimpi tidur mudah untuk dibicarakan, tetapi sekarang dia telah menerima begitu banyak manfaat. Dia juga ingin mundur dan berkultivasi untuk secepatnya menerobos tahap tengah guru suci. Sekarang dia telah memperoleh pil surgawi atribut ruang, ditambah batu sumsum api langit. Qingchen merasa lebih percaya diri untuk menerobos ranah guru suci jangka menengah. "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Saudara Chen, jika Anda kembali ke kota Dongguang, datanglah kepada saya. Saya tidak berada di rumah Tuan Kota. Ini slip giok pesan saya. Kamu hanya perlu mengirimku pesan." Si mimpi tidur mengeluarkan slip batu giok untuk komunikasi dan kemudian berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Anda dapat meminta orang-orang dari toko pil Tianwu Anda untuk menemukan saya saat Anda pergi. Saya akan mengawasi toko pil Anda ketika Anda pergi, dan saya juga bisa melayani sebagai pegawai tamu di toko pil Tianwu Anda," kata si mimpi tidur. Benarkah? Hati Qingchen tiba-tiba sangat bersemangat. Sebagai wakil tuan kota dari rumah penguasa kota, dia benar-benar ingin melayani sebagai pegawai tamu di toko pilnya. Jadi, tidak akan ada seorang pun di kota Dongguang yang berani macam-macam dengannya. Kata-kata si mimpi tidur membuat Qingchen sangat berterima kasih, dan pada saat yang sama dia tahu bahwa si mimpi tidur benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan melakukan ini. Qingchen kemudian mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya kepada si mimpi tidur lalu berkata, "Saudara mimpi tidur, saya mengagumi kejujuran Anda. Saudara merupakan kehormatan bagi Chen King ini untuk dapat berteman dengan saudara mimpi tidur. Tetapi saya memiliki sesuatu untuk diberikan.
Pil ini itu bisa dianggap sebagai hadiah pertemuan antara saudara, kata Qinchen. Mendengar itu si mimpi tidur menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Qinchen sepertinya membayar kembali atas batu sumsum api langit yang diberikan kepada Qinchen sebelumnya. Meskipun dia terdiam di dalam hatinya, tetapi kemudian dia mengambil botol batu giok itu. Qinchen melihat bahwa si mimpi tidur telah mengambil pilnya. Dia mengepalkan tinjunya dan harta suci terbang di bawah kakinya, membawa aliran cahaya, dan Qinchen menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Melihat sosok Qinchen menghilang, si mimpi tidur menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir saya memiliki pahlawan lain di kota Dongguang. Sepertinya saudara Chen Qing ini jauh lebih kuat daripada yang aku pikirkan. Ketika saudara Chen Qing ini pertama kali melihatku, meskipun dia sedikit waspada dan khawatir, tetapi dia tidaklah takut. Jelas dia punya cara untuk melarikan diri. Jika tidak ada cara untuk melarikan diri, dia bahkan tidak akan berani menemuiku. Tentunya tidak akan ada ketenangan seperti itu. Tidak masalah. Mungkin dia punya cara untuk melarikan diri, tetapi itu juga benar. Master Alchemist top seperti itu. Jika tidak memiliki sarana, mungkin dia tidak akan berani berjalan sendirian di lautan pasang surut ini. Kata si mimpi tidur, dia terus menggelengkan kepalanya. Benar, itu dia. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Qinchen telah memberikan sebotol ramuan sebelum dia pergi. Si mimpi tidur segera membuka botol itu, dan segera aroma obat keluar dari botol itu. Ini sebenarnya adalah pil dengan pola pil yang kuat, dan begitu itu muncul, itu memancarkan kekuatan hukum yang luar biasa. Ketika pil ini muncul di tangan si mimpi tidur itu bahkan terpana. Pil Heavenly Dao Dipin atribut asal, kata si mimpi tidur. Dia menghirup udara dingin dan terkejut secara diam-diam. Dia akhirnya mengambil buah dao surgawi dari atribut ruang sebelum menyempurnakan pil surgawi dao ilahi. Tetapi dari mana saudara Chen Qing? Apakah saudara Chen Qing juga memiliki buah dao surgawi? Si mimpi tidur mengerutkan kening. Ada juga napas pil yang kuat pada pil surgawi dao dipin ini. Jelas pil ini baru saja disempurnakan belum lama ini. Tidak heran Chen Qing begitu percaya diri sebelumnya, tetapi berhasil menyempurnakan dalam beberapa jam. Ternyata orang ini sudah punya pengalaman. Ini adalah pil Heavenly Dao Dipin atribut asal. Ketika Anda mencapai ranah si mimpi tidur, tentu saja Anda tidak akan langsung dapat menerobos hanya karena dengan satu pil. Tetapi pil Dao surgawi atribut asal digabungkan dengan pil dao surgawi atribut ruang. Meskipun mungkin tidak memungkinkan dia untuk menerobos ranah puncak tapair guru suci dalam waktu yang singkat, tetapi setidaknya itu bisa menyelamatkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun kerja keras. Kali ini dapat dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Bahkan dengan keberuntungannya, dia mungkin akan dapat menerobos ke ranah puncak tapair guru suci dalam beberapa tahun. Mulai sekarang aku harus mengurus toko pil Tianwu Danpu milik saudara Chen Qing, kata si mimpi tidur. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, lalu kemudian berbalik dan pergi dari sini dengan cepat. Dia ingin kembali mundur dan berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Saat ini setelah mengucapkan selamat tinggal kepada si mimpi tidur, Qinchen dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke laut pasang surut. Dia mengendarai harta suci terbang dan membiarkan Xingtianya mengendalikan kapal terbang. Setelah beberapa hari, dia menemukan bahwa dia telah memasuki kehampaan. Dia kemudian berhenti setelah kedalaman laut pasang surut yang sepi. Tempat ini cocok, kata Qinchen. Dia keluar dari cakram Gyo Qiankun. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa daerah di sekitarnya tandus. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dia secara alami tidak bisa menerobos di dalam cakram Gyo Qiankun, dan dia harus menemukan tempat di luar. Dan tempat ini adalah tempat yang sangat cocok. Dalam beberapa hari terakhir, Qinchen juga telah mundur dan menyadari bahwa kondisi seluruh tubuhnya telah disesuaikan ke titik yang sangat sempurna. Kita akan menerobos di sini. Huo Tua, Xiao Hojun, Mu Jipeng, Xingtianya, dan Yu Qiansu keluar, kata Qinchen. Dia melambaikan tangannya. Segera Yu Qiansu dan yang lainnya muncul satu demi satu. Ini adalah pil ilahi dao surgawi atribut asal, satu untuk kalian berlima, kata Qinchen. Dia membagikan 5 pil surgawi dao dipin atribut asal. Dia hanya memiliki 10, tetapi sekarang dia telah mengirim 6, dan dia hanya memiliki 4 yang tersisa.
Namun 4 pil surgawi Dao Dipin ini sudah cukup. Adapun klon Kinmo dan yang lainnya, mereka harus menunggu untuk memasuki kedalaman laut pasang surut, menemukan pintu masuk ras iblis, dan mengirim mereka ke ras iblis, sebelum mereka dapat menerobos ranah guru suci. Dengan bakat Kinmo, begitu mereka menembus alam guru suci, terobosan alam berikutnya akan sangat cepat. Di laut pasang surut ada gelombang hampa di mana-mana, dan ada pecahan benua dan reruntuhan yang mengambang, yang merupakan puing-puing yang tersisa setelah fragmentasi langit. Kemudian Qin-Chen mengeluarkan pena suci miliknya. Dengan terobosan Qin-Chen dan yang lainnya, pena suci yang dibutuhkan juga mencapai angka yang mencengangkan. Qin-Chen dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk menerobos, tetapi mulai mengatur batasan dan formasi di sekitar untuk mencegah orang lain masuk ke area ini. Singkat cerita, setelah beberapa hari, setelah semua batasan dan pengaturan formasi selesai, fluktuasi di dunia ini tiba-tiba menjadi tenang, dan semua aura pena suci ditutupi oleh formasi. Setelah melakukan semua ini, Qin-Chen dan beberapa orang duduk bersila dalam formasi besar. Satu persatu dari mereka mulai berkultivasi dengan penuh semangat. Orang yang paling bersemangat tentu saja adalah Xiao Hojun. Dia telah mencapai ranah guru suci tahap akhir, tetapi ranahnya jatuh ke puncak tahap tengah guru suci. Sebelumnya dia telah mencari cara selama bertahun-tahun ini, tetapi dia tidak pernah menemukan cara untuk memulihkan kultivasinya. Namun sekarang dia dapat sekali lagi kembali ke tahap akhir guru suci. Kegembiraan semacam ini tidak bisa dibayangkan. Adapun Huo Tua, Mu Jipeng dan Xingtianya, mereka hanya setengah langkah lagi dari tahap akhir guru suci. Tentu saja mereka juga sangat bersemangat. Sebaliknya, Qin-Chen dan Yu Qiansu relatif tenang. Keduanya duduk bersila satu sama lain, dan Qin-Chen langsung mengeluarkan pil surgawi Dao Ilahi atribut ruang dan pil surgawi Dao Ilahi atribut asal, kemudian menelannya sekaligus. Begitu kedua pil ini jatuh ke perut Qin-Chen, Qin-Chen langsung merasakan kekuatan yang mencengangkan dan mulai berkeliaran di antara anggota tubuhnya. Tubuhnya segera mengeluarkan suara berderak. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.